Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, kita ketemu lagi dalam kesempatan ini melanjutkan materi kita tentang warisan. Kita meninjau dulu ayat-ayat yang berkaitan dengan warisan dan juga hadis-hadisnya. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita minggu kemarin ya. Sudah kita bahas tentang ayat 7 sampai dengan ayat 11. Nah, kita lanjutkan ayat 12 hari ini. Baik, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita masih sehat, berikan kesempatan ketemu lewat video pembelajaran ini. Baik, saudara sekalian, surah An-Nisa ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum walad falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Wa in kana rajulun yurathu kalalah aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Fa in kanu aktsara min dzalik fahum syuraka'u fis sulus min ba'di wasiyati yusa biha aw dain ghairu dharrin wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Di atas kemarin ya, wallahu alimun hakim, yang ini wallahu alimun halim. Baik, dan bagi suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrinya. Jadi suami ya, ketika istrinya meninggal, dia mendapatkan setengah dari harta istrinya. Jika mereka tidak mempunyai anak. Jika suami istri itu ya tidak mempunyai anak, atau jika si istri mungkin dengan pernikahannya yang lain tidak memiliki anak. Jadi si istri memang tidak memiliki anak. Si suami mendapatkan setengah jika si istri tidak mempunyai anak. Baik anak dengan si suami yang hidup maupun yang mungkin sebelum-sebelumnya. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, ya, jika istri mempunyai anak, ya, maka kamu suami mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutangnya. Nah, jadi kalau si istri itu memiliki anak ya, maka si suami mendapatkan seperempat. Jadi separohnya. Jadi anak itu mengurangi bagian suami dari yang setengah ya menjadi seperempat. Kalau tidak ada anak, suami mendapatkan setengah. Kalau ada anak, suami mendapatkan seperempat. Ya. Ar-rubu'. Baik. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan. Nah, sekarang bagian istri. Istri, ketika suami meninggal, maka istri memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan. Jika kamu suami tidak mempunyai anak, baik anak dengan istrinya tersebut maupun mungkin saja si suami mungkin pernah menikah sebelumnya dengan wanita lain dan punya anak. Jadi kalau si suami ini tadi tidak memiliki anak, maka si istri mendapatkan seperempat. Ya, seperempat ar-rubu'u. Kemudian jika kamu mempunyai anak, nah jika si suami mempunyai anak, maka istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan. Nah, seperempat, separohnya anak dari si suami mengurangi bagian istri. Ya. Yang semula seperempat, ketika si suami itu punya anak, maka si istri mendapatkan seperdelapan. Ya. Sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan atau sesudah dibayar hutang-hutangnya. Ini saudara sekalian menarik. Jadi bagian istri ya ketika suaminya meninggal tidak punya anak seperempat, ada anak seperdelapan.
Bagian suami jika tidak punya anak, ya ketika istrinya meninggal, si istri tidak punya anak, si suami dapat setengah. Ketika si istri punya anak, si suami dapat seperempat. Jadi sinkron ini, sinkron hitungan yang sangat menarik ya. Setengah, seperempat, seperempat, seperdelapan. Jadi separuh-separuhnya. Kemudian itu dibayar setelah wasiat dipenuhi dan hutang-hutang dibayar. Nah, jadi warisan itu wasiat dan hutang harus dipenuhi terlebih dahulu. Wasiat syaratnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, nah, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam. Ya, jadi ada saudaranya satu-satu, nah masing-masing dapat seperenam. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu, ya bersatu dalam sepertiga. Misalnya saudara seibu itu banyak ya, karena saudara yang lain tidak ada, ya saudara seibu saja yang ada, maka saudara seibu dapat. Karena saudara-saudara yang lain tidak ada. Maka ini juga memberikan gambaran bahwa saudara kandung dapat, saudara sebapak dapat, saudara seibu dapat ya. Ini memberikan gambaran seperti itu. Jadi saudara sekandung dapat, saudara sebapak dapat, saudara seibu dapat. Tapi nanti yang lebih dekat, yang lebih kuat yang mana? Karena ini anggap saja saudara sekandung dan saudara sebapak itu tidak ada, maka saudara seibu yang dapat. Tapi kalau misalnya sekandung ada, maka saudara sebapak dan seibu tidak dapat. Itu sesudah dipenuhi wasiat. Nah, jadi tadi saudara seibu tadi jika mereka satu-satu saja maka seperenam seperenam, satu saudara laki-laki seibu, satu saudara perempuan seibu maka masing-masing dapat seperenam. Tetapi ketika saudara seibu itu banyak, ya mungkin dua laki-laki, tiga perempuan, atau dua laki-laki, satu perempuan, dan seterusnya, maka mereka mendapatkan sepertiga dari harta warisan itu lalu dibagilah sepertiga itu kepada mereka dengan pembagian tetap bagian laki-laki ya lidzakari mislu hadzil unsayain, bagian satu saudara laki-laki sama dengan bagian satu saudara dua kali saudara perempuan. Nah, nanti mereka bersekutu di situ. Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris ya, tidak memberi mudarat, tidak merugikan ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syarat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Ayat ini luar biasa ya, pembagian yang sangat rinci bagi kita. Jadi kesimpulannya, ahli waris itu suami, jika yang meninggal istri, yang meninggal tidak mempunyai anak, si istri tidak punya anak, ya baik dengan si suaminya saat ini yang menjadi ahli warisnya, maupun si suami yang lain, maka bagian si suami ini adalah setengah. Ketika si istri itu meninggalkan anak, maka si suami dapat seperempat. Selanjutnya, ketika si suami yang meninggal tidak mempunyai anak, maka bagian istri adalah seperempat. Ya, ketika si suami itu punya anak, ya punya anak baik dari istrinya yang ada ini sebagai ahli warisnya maupun istri-istrinya yang lain, dia punya anak, maka si istri mendapatkan seperdelapan. Ini pembagian yang menarik, ya, bagian yang menarik. Setengah, seperempat. Jadi anak itu mengurangi setengah dari harta waris, ya. Setengah, tidak ada anak menjadi seperempat. Seperempat bagian istri, anak menjadi seperdelapan. Baik, kemudian seorang laki-laki ya, anak saudara seibu, saudara laki-laki seperenam, kalau memang tidak ada bapak, tidak ada anak dari yang meninggal. Kemudian seorang saudara perempuan seibu saja, artinya ini tidak ada bapaknya, tidak ada anaknya, tidak ada istrinya, ya tidak ada suaminya dan lain-lain. Yang ada ahli warisnya adalah saudara seibu saja, maka saudara seibu dapat. Karena kalau ada anak ya tentu ini tidak dapat. Jadi seorang saudara perempuan seibu saja, ya kalau ini satu orang maka seperenam. Tapi kalau misalnya lebih dari dua orang maka mereka mendapatkan sepertiga. Lalu dibagilah harta itu berdasarkan pembagian laki-laki dan perempuan. Baik, mungkin itu.